Oke, shalom Pak Deki. Shalom Pak. Ya, langsung ke pertanyaan Pak mengenai perihal fenomena dan dampak daripada perdebatan Kristen yang percaya Tritunggal dengan Oneness Pak. Saya tetap percaya bahwa Oneness itu bukan Kristen, ya. Nah, sepertinya oknum debater Islam yang sebelah itu mengambil keuntungan dari kita semua, ya. Jadi ibarat mereka itu seperti monyet ketemu pisang, dan kalau boleh pinjam bahasanya Pak Deki itu berbunga kangkung gitu. Bahkan mereka membuka channel mereka untuk debat Kristen lawan Oneness gitu, untuk diadu jangkrik, bukan diadu domba lagi, adu jangkrik gitu. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana saran Bapak agar kita itu terhindar dari perangkap mereka, ya, dari adu jangkrik mereka, tanpa kita perlu duduk bersama dengan Oneness gitu Pak. Ya, pertama jangan pergi ke sana dan berdebat di sana. Kedua, meskipun ada peluang untuk mereka memanfaatkan itu untuk tujuan yang jahat, tapi kita tidak boleh gara-gara karena itu lalu lebih baik kita tidak usah ngomong deh, nanti mereka gunakan itu juga salah. Itu juga salah. Karena kita ngomong dan ngomong, kadrun itu selalu akan dapat alasan untuk menyerang kekristenan. Itulah sebabnya kalau ikuti sesi-sesi live saya selalu kasih tahu begini. Kamu yang kadrun-kadrun duduk mingkem. Karena kalau saya lagi sibuk dengan yang Oneness ini, kemudian kamu congormu membuka melawan kekristenan, nanti saya balik menghajar kamu yang kelonjotan. Jadi mereka harus dikasih tahu. Supaya jangan menggunakan kesempatan itu bahwa ini mumpung lagi ada tanda kutip pertarungan antara yang Trinitarian dan Oneness, jadi mari kita manfaatkan ini untuk kepentingan kita. Tidak. Bahwa ada peluang mereka bisa manfaatkan itu pasti. Kita tidak ada perdebatan internal aja, mereka selalu dapat alasan untuk melecehkan dan memfitnah iman Kristen kok. Apalagi kalau yang begini. Tapi apakah karena begini lalu kita diam? Tidak. Dan banyak orang juga yang muncul di channel saya dan mengatakan, ini kadrun orang-orang ini ketawain kita karena kita berdebat sesama Kristen. Saya selalu bilang begini, pertama, Oneness Pentakostals itu bukan Kristen. Jadi melawan Oneness Pentakostalism itu bukan pertarungan intern Kristen. Bukan perdebatan intern Kristen. Tapi perdebatan antara Kristen sejati dengan Kristen palsu. Dan Kristen palsu itu bukan Kristen. Kedua, hanya karena itu berpeluang untuk dimanfaatkan oleh pihak lawan yang lain, itu bukan merupakan alasan untuk kita berdiam diri. Bukan merupakan alasan untuk kita berdiam diri. Sebab kalau itu menyangkut ajaran, dan ini banyak orang Kristen yang mencintai Tuhan tapi masih gagal memahami ini. Kalau itu menyangkut ajaran, itu tidak pernah ada satupun teks di dalam kitab suci yang bisa kita pakai sebagai justifikasi untuk kita bersikap ramah. Tidak ada. Tidak ada perintah untuk mengasihi ajaran dan para pengajar sesat. Tidak ada. Yang kita dapati adalah jauhi mereka karena mereka menimbulkan perpecahan dan godaan. Misalnya Roma pasal 16 ayat 17. Paulus mengatakan, mereka yang mengajarkan ajaran yang berbeda dari yang kami ajarkan, jauhilah mereka karena mereka menimbulkan perpecahan dan godaan. Jadi bukan perdebatan ini yang menimbulkan perpecahan, tapi perpecahan itu telah ditimbulkan ketika ajaran sesat itu muncul. Nah, hanya karena kita ingin supaya kita terlihat fine-fine aja di hadapan publik, lalu kita membiarkan ajaran ini terus merajalela. Tidak. Kita tidak akan berdiam diri. Makanya tadi saya katakan, jangan menjadi silent majority. Jangan. Oke, itu yang bisa saya respons.